Episode 2176-2180. Sedikit, ya, kata Zuan sambil berpikir, bukan hanya mereka. Bukankah kalian berdua sama? Pengawal putih ketidakkekalan menjelaskan sambil terkekeh, itu sebenarnya bukan salah mereka. Lagi pula, posisi Naihe Oblivion Ferryman cukup menguntungkan. Pekerjaan yang menguntungkan. Zuan bingung. Dia benar-benar tidak bisa mengaitkan pekerjaan sebagai tukang perahu dengan jabatan yang menguntungkan. Tentu saja itu pekerjaan yang menguntungkan, kata pengawal hitam ketidakkekalan dengan suara rendah dan tegang. Lagi pula, ketika seseorang meninggal, jiwa mereka ditangkap oleh kami, saudara-saudara, dan dibawa ke gerbang neraka, yang mana mereka berada di bawah kekuasaan kepala sapi dan wajah kuda. Di bawahnya mereka mengawal orang mati melalui jalan mata air kuning sebelum tiba di aula Raja Qin Buang. Setelah itu menyeberangi sungai Naihe Oblivion. Satu-satunya cara untuk menyeberang adalah dengan menggunakan penyeberang Naihe Oblivion, dan penyeberang tidak pernah membawa siapapun menyeberang secara gratis. Semua jiwa harus membayar tol. Zuan tercengang. Uang apa yang dimiliki jiwa? Tentu saja mereka punya. Biasanya, kerabat yang meninggal di antara yang masih hidup, orang-orang yang mereka cintai dan keturunannya, membakar banyak uang ritual untuk mereka. Mereka yang meninggal dengan cara yang kejam atau jiwa-jiwa yang kesepian yang tidak memiliki seorang pun yang melihat mereka pergi yang tidak dapat naik ke kapal, jelas pengawal hitam ketidakkekalan. Tanpa ferry, jiwa-jiwa tersebut dipaksa untuk melanjutkan perjalanan mereka sendiri untuk memasuki siklus reinkarnasi, sehingga mereka sering mengambil risiko dan berenang ke tepian. Namun, ada beberapa hantu yang mencoba berkhianat dan menggunakan rencana lain untuk naik ke kapal. Namun pada akhirnya, mereka hanya dibuang ke sungai Naihe Oblivion. Pengawal putih ketidakkekalan menambahkan, sungai Naihe Oblivion adalah sungai neraka yang misterius. Tidak peduli makhluk macam apa yang memasuki sungai, semua ingatan mereka akan hanyut dan menjadi orang bodoh yang tidak punya pikiran. Dengan demikian, mereka akan selamanya berada di sungai dan menjadi hantu sungai. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah ada banyak sekali sungai hantu. Setiap kali ada jiwa baru yang secara tidak sengaja jatuh ke sungai, hantu sungai dengan panik menangkap dan mencabik-cabik jiwa itu, menolak kesempatan mereka untuk naik ke darat dan mengubah mereka menjadi hantu sungai seperti mereka sendiri. Seseorang akan terperangkap selamanya di sungai, tidak dapat kembali ke siklus reinkarnasi untuk dibebaskan. Pengawal putih ketidakkekalan tampak hampir senang berbicara tentang mereka. Dia jelas memandang rendah hantu sungai yang ingin orang lain menderita karena mereka sendiri menderita. Zuan mendecak lidahnya karena terpesona saat mendengarkan. Dia telah merasakan kekuatan air terlupakan Naihe bahkan saat dia bertarung melawan pendeta perang. Itu hanya setetes, namun sudah sangat kuat. Jika itu adalah sungai utuh, memikirkannya saja sudah mengerikan. Pengawal putih ketidakkekalan tersenyum dan berkata, setiap jiwa yang masuk neraka, terlepas dari seberapa besar otoritas atau kekayaan yang mereka miliki, atau seberapa tinggi pelatihan mereka sebelum mereka meninggal, harus membayar Naihe Oblivion Ferryman. Jadi, katakan padaku, apakah itu pekerjaan yang menguntungkan atau tidak? Memang benar, Zuan berpikir dalam hati, tidak heran pengawal hitam dan putih ketidakkekalan menjadi jauh lebih ramah ketika mereka tahu identitas seperti apa yang akan kumiliki. Tampaknya ungkapan, uang akan membuat hantu menjadi batu giling, benar adanya. Ngomong-ngomong, apa itu aula Raja Qin Buang yang kalian bicarakan tadi? Tanyanya sambil mengingat beberapa nama yang pernah mereka sebutkan. Iklan oleh Pub Future. Pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan ingin memupuk hubungan yang lebih baik dengannya sejak awal. Tidak terlalu sering seseorang akan bertemu dengan seorang pemula yang tidak tahu apapun di sini, jadi mereka dengan senang hati menjelaskan semuanya. Neraka kita memiliki 8 raja neraka yang agung, dan masing-masing dari mereka memiliki istananya masing-masing. Aula Raja Qin Buang adalah tempat yang ia kuasai, dan itu juga merupakan istana pertama yang harus dilewati oleh para hantu. Pembaruan terbaru di novel Bin.com. Aula Raja Qin Buang bertugas untuk menentukan apakah kami, para utusan hantu, menangkap orang yang salah atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka hantu akan diadili berdasarkan apakah kehidupan mereka baik atau jahat. Jika kebaikan mereka melebihi kejahatan mereka,
mereka akan dikirim langsung ke aula reinkarnasi untuk memasuki 6 jalur reinkarnasi. Jika kejahatan mereka lebih besar, maka mereka memiliki pengalaman yang cukup menanti mereka. Tawa pengawal putih ketidakkekalan itu sangat menyeramkan. Pengawal hitam ketidakkekalan menjelaskan, jika mereka telah melakukan lebih banyak kejahatan, mereka akan memasuki istana raja-raja besar neraka satu demi satu. Bergantung pada jenis kejahatan yang telah mereka lakukan, mereka akan dikirim ke berbagai wilayah untuk mengalami siksaan tanpa akhir. Mereka hanya dapat menanggung rasa sakit selama bertahun-tahun sebelum mereka dapat menghapus kejahatan mereka dan diizinkan memasuki 6 jalur reinkarnasi. Tentu saja, ada beberapa orang yang telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga mereka mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan neraka. Zuan tiba-tiba teringat Kakier dan bertanya tentang neraka pengelupasan kulit. Neraka pengelupasan kulit, sepertinya itu milik aula Raja Biancheng, jawab pengawal putih ketidakkekalan setelah berpikir sejenak. Apakah neraka memiliki Raja Hantu? Zuan bertanya langsung. Raja Hantu. Pengawal putih ketidakkekalan tertawa. Orang-orang di neraka semuanya adalah tahanan. Dengan saudara-saudara kita di sini, bagaimana mereka berani mengaku sebagai raja? Zuan tercengang. Jika tidak ada Raja Hantu, apa yang terjadi dengan Raja Pengupas Kulit? Tepat saat itu, pengawal hitam ketidakkekalan menjelaskan, namun, ada beberapa hantu jahat di neraka yang menderita siksaan siang dan malam, sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan emosi negatif. Hal ini sering menyebabkan mereka sering berkelahi satu sama lain, dan terkadang, salah satu yang sangat kuat mungkin muncul. Mereka menyebut diri mereka Raja Hantu secara pribadi, tetapi bagi kita semua, itu hanya lelucon. Zuan sedikit mengernyit. Ia merasa ada yang tidak beres di sini. Ia bertanya, lalu dalam situasi seperti apa Raja-Raja Hantu itu bisa pergi dan bertindak sendiri? Pengawal hitam ketidakkekalan tercengang. Biasanya, hanya setelah mereka membayar kejahatan mereka barulah mereka dapat dibersihkan dan dipindahkan ke aula reinkarnasi sebelum dikirim ke 6 alam. Namun, siapapun yang bisa menjadi Raja Hantu biasanya akan menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan besar, jadi bagaimana mungkin mereka bisa dibersihkan dari dosa-dosa mereka? Apa yang kamu bicarakan tidak benar-benar terjadi. Iklan oleh Pub Future. Lalu bagaimana jika Raja Hantu benar-benar pergi? Zuan melanjutkan. Pengawal putih ketidakkekalan tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu tidak mungkin kecuali kita semua terbunuh. Wajah serius pengawal hitam ketidakkekalan juga sedikit tersenyum, seolah dia telah mendengar sesuatu yang sangat menggelikan. Saat melihat pengawal hitam dan putih ketidakkekalan, Zuan mulai merasa semakin ragu. Namun, saat melihat bahwa ia tidak bisa memperoleh informasi yang lebih berguna, ia bertanya tentang beberapa hal lainnya. Ngomong-ngomong, kalian mengatakan bahwa Aula Qin Guang memeriksa apakah seseorang telah menjalani kehidupan yang baik atau jahat, tetapi ada begitu banyak orang di dunia dan begitu banyak hal telah terjadi. Apakah ada orang yang benar-benar dapat menilai semuanya? Disinilah kurangnya informasimu membuatmu bingung. Pengawal putih ketidakkekalan terkekeh, membuat lidahnya yang panjang terlihat sangat menakutkan. Aula Qin Guang memiliki cermin kejahatan. Setiap hantu yang bayangannya terlihat di cermin akan mengungkapkan kejadian-kejadian dalam hidupnya, terutama kejahatan yang telah dilakukannya, jadi setiap hantu yang masuk neraka akan yakin dengan keputusan itu. Ternyata ada sesuatu yang begitu menakjubkan di dunia ini. Seru Zuan dengan heran. Ia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana cermin itu melakukan semua itu. Neraka memiliki begitu banyak hal yang misterius dan luar biasa sehingga kita tidak punya cara untuk membicarakan semuanya. Kita bisa membicarakannya perlahan-lahan dengan saudara Zhu ketika kita punya kesempatan di masa depan. Para pengawal hitam dan putih ketidakkekalan menikmati perasaan membimbing seorang pendatang baru. Mereka ingat bagaimana mereka dulu bersikap sama ketika mereka pertama kali datang ke sini di masa lalu, tidak tahu apa-apa dan ingin bertanya tentang segalanya. Zuan tiba-tiba melihat sesuatu yang tampak seperti cahaya lentera berwarna merah darah di depannya dan tercengang. Lagi pula, begitu dia memasuki neraka, dia mendapati dirinya berada di dunia yang hampir sepenuhnya berwarna abu-abu tanpa warna lain. Itulah sebabnya cahaya merah darah itu sangat mencolok. Di depan, ada jalan setapak yang sunyi dan terpencil dengan bunga-bunga indah di sisi kedua.
Akan tetapi, tidak ada satu pun yang tersisa. Setiap bunga mekar seperti helaian sutra halus, di tengahnya berkumpul kelopak bunga. Mereka tampak cantik, tetapi juga berbahaya. Selain itu, warna merah cerah bunga-bunga itu memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Jadi ini bunga lili laba-laba merah yang legendaris? Tanya Zuan sambil mengingat beberapa legenda. Benar sekali, dunia manusia terkadang menyebut bunga lili laba-laba merah. Bunga ini tumbuh di sisi mata air kuning, dan juga berfungsi untuk membimbing jiwa. Bunga ini dapat menyatukan jiwa yang terfragmentasi dan membuat mereka mengingat beberapa hal dari inkarnasi sebelumnya, jelas pengawal putih ketidakkekalan. Penjelmaan sebelumnya, Zuan mengulanginya dengan heran. Ia secara refleks mencium aroma bunga di udara, dan kenangan saat ia mengetik dengan marah di forum daring muncul kembali. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika beberapa adegan mengerikan muncul di kepalanya. Seolah-olah dunia sedang binasa dan semua kehidupan larut dalam kesedihan. Ekspresinya berubah saat dia merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Dia tidak dapat menahannya bahkan dengan tekad dan teriakannya. Ada apa? Tanya pengawal hitam dan putih ketidakkekalan dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, ekspresi Zuan agak pucat. Adegan sebelumnya hanya berlalu begitu saja, namun semuanya terasa begitu nyata. Dia mencoba mengingatnya, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun secara spesifik lagi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kejadian seperti itu? Di duniaku sebelumnya, aku hanyalah seorang pejuang keyboard yang tertutup. Saya hanya pernah melihat hal-hal seperti itu di film-film sebelumnya. Tidak, film tidak akan pernah serealistik itu. Seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia juga memikirkan tentang patung raksasa misterius yang disebutnya sebagai teman lama, dan bagaimana Millie selalu menolak untuk menjelaskan secara rinci. Apakah aku benar-benar hanya seorang pejuang keyboard yang tertutup di duniaku sebelumnya? Tepat saat itu, pengawal hitam ketidakkekalan berkata, sekarang kamu adalah seorang Naihe Oblivion Ferryman yang diakui oleh neraka, jadi Red Spider Lilies ini secara alami tidak akan banyak berpengaruh padanya. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zuan memaksakan senyum dan menghindari kebingungannya untuk saat ini. Mereka terus berjalan di sepanjang jalan setapak dengan bunga lili laba-laba merah ketika dia tiba-tiba merasakan sebuah perasaan pengenalan. Benar saja, Big Man memiliki diagram bunga ini tepat di punggung bawahnya. Sebelumnya, dia tidak pernah memilikinya, tetapi setelah mereka keluar dari makam besar itu dan dia menerima kekuatan kupu-kupu paramita, setiap kali dia bergerak secara emosional, seperti ketika dia mencium Zuan, gambar bunga lili laba-laba merah muncul di punggung bawahnya. Setiap kali Big Man berbaring tengkurap, Zuan telah melihatnya dengan jelas. Itu identik dengan bunga-bunga ini, tetapi gambar di pinggang Big Man bahkan lebih indah. Mungkinkah kupu-kupu paramita memiliki semacam hubungan dengan neraka? Zuan merasa sangat buruk. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi seumur hidup. Dia bertanya, saudara hitam dan putih, apakah kalian berdua tahu tentang hubungan antara kupu-kupu hitam dan bunga lili laba-laba merah? Kupu-kupu hitam. Pengawal hitam menggelengkan kepalanya karena ketidaksempurnaan. Ada legenda yang berhubungan dengan kupu-kupu hitam, tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Mungkin itu hanya rumor yang semakin tidak terkendali. Legenda macam apa ini? Zuan buru-buru bertanya. Itu hanya menyebutkan, pengawal hitam ketidakkekalan hendak menjawab ketika pengawal putih ketidakkekalan menyela. Saudara Zu, kamu akan mempelajari hal-hal ini di masa depan. Mengetahui terlalu banyak hal yang terlalu dini tidak akan baik untukmu. Pengawal hitam ketidakkekalan tampaknya juga menyadari hal itu dan mengangguk secara refleks. Benar, tidak perlu menjelaskan hal semacam ini sekarang. Itu hanya akan meningkatkan rintangan karma. Zuan kini semakin penasaran, tetapi bahkan setelah mencoba melakukan penyelidikan tidak langsung beberapa kali, ia melihat bahwa mereka masih tetap diam mengenai masalah tersebut, jadi ia hanya bisa menyerah pada pemikiran itu untuk saat ini. Ia melihat ke arah gunung besar yang tampaknya tak berujung di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan-tuan, apa yang terjadi dengan gunung di depan sana? Mengapa saya merasa seolah-olah, meskipun kita telah berjalan begitu lama, kita masih belum dapat melihat ujungnya sama sekali?" Ketika mereka melihat bahwa dia tidak terus bertanya tentang kupu-kupu hitam, pengawal ketidakkekalan hitam dan putih menghela napas lega.
Pengawal ketidakkekalan hitam menjawab, itu adalah Gunung Yin, dan neraka hanya memiliki satu gunung ini. Gunung Yin dan Sungai Naihe Oblivion adalah perwujudan dari berbagai hukum dunia. Keduanya sangat misterius dan sakral. Benar, bukankah kau bertanya tentang neraka pengelupasan kulit sebelumnya? Sebenarnya, 18 lapisan neraka semuanya berada di belakang Gunung Yin, jawab pengawal putih ketidakkekalan. Di balik Gunung Yin, Zuan mengulanginya dengan heran. 18 lapisan neraka itu nyata. Tetap saja, karena pengawal ketidakkekalan hitam dan putih serta wajah kuda kepala sapi itu nyata, tidaklah aneh jika neraka benar-benar memilikinya. Kemudian, setelah penjelasan dari pengawal hitam dan putih ketidakkekalan, ia memperoleh pemahaman kasar. 18 lapisan neraka yang disebut itu bukanlah satu lantai di bawah lantai lainnya, melainkan lokasi yang berbeda untuk menghukum hantu jahat secara berbeda atas kejahatan yang berbeda. Banyak neraka yang memiliki lebih dari 10 neraka yang lebih kecil di bawahnya. Misalnya, neraka pengelupasan kulit adalah salah satu dari 16 neraka yang lebih kecil di dalam neraka jeritan. Tempat yang paling tidak tertahankan adalah neraka berkelanjutan, yang juga disebut neraka penderitaan yang tak henti-hentinya. Mereka yang dikurung di dalamnya adalah mereka yang telah menjalani kehidupan yang paling tercela. Neraka normal tidak cukup untuk mendorong mereka atas kesalahan mereka, jadi mereka harus berada di neraka berkelanjutan. Mereka menanggung segala macam hukuman dari neraka lain tanpa sedikit pun istirahat, jadi itulah mengapa tempat itu disebut neraka berkelanjutan. Ketika melihat Gunung Yin yang megah, Zuan merasa semakin penasaran. Dia bahkan ingin melihat-lihat sekelilingnya. Tepat saat itu, warna merah aneh itu perlahan memudar. Kelompok mereka tanpa sadar telah tiba di Yellow Spring Spa. Sebuah istana muncul di hadapan mereka. Zuan telah melihat banyak istana, dari sisi manusia hingga sisi iblis, kemudian, ia bahkan melihat istana naga. Semuanya memiliki keunikan tersendiri. Namun, ciri khas yang mereka miliki adalah semuanya megah dan agung. Namun, kata sifat yang sederhana sama sekali tidak cocok dengan istana di hadapannya. Seluruh istana diselimuti lapisan warna gelap dan redup. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan saja akan membuat seseorang gemetar, mungkin karena rasa takut alami yang dirasakan jiwa orang yang telah meninggal terhadap raja-raja neraka. Zuan melihat sebuah panggung tinggi yang berisi lempengan batu yang mirip dengan cermin. Kemungkinan besar itu adalah panggung cermin kejahatan yang digunakan untuk mengungkapkan perbuatan baik dan jahat seseorang di masa lalu ketika mereka masih hidup, yang disebutkan oleh para penjaga ketidakkekalan. Aku bertanya-tanya apakah aku telah melakukan lebih banyak kebaikan atau kejahatan dalam hidupku ini. Ia menganggap dirinya masih orang yang cukup baik, tetapi jumlah makhluk yang mati di tangannya sangat banyak. Selain itu, ia telah mendengar para penjaga ketidakkekalan sering menyebutkan bahwa orang-orang yang sangat bernafsu memiliki neraka khusus untuk menghukum mereka. Itu jelas bukan sesuatu yang pernah ia perhatikan dengan seksama, dan sejujurnya, ia sebenarnya cukup sering melakukan pelanggaran. Meski begitu, ia segera kembali fokus. Ia menyelamatkan orang-orang yang perlu diselamatkan, mencintai orang-orang yang dicintainya, dan memiliki hati nurani yang bersih, jadi mengapa ia harus terlalu berhati-hati dan takut pada ujian cermin kejahatan? Dengan pikiran itu, ia langsung merasa lebih rileks. Bahkan ada sedikit keanggunan alami yang melingkupinya, yang menjadi semakin terkonsentrasi seiring berjalannya waktu. Para pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan segera mendesah dengan emosi. Saudara Zhu benar-benar luar biasa. Jiwa-jiwa normal cenderung sangat takut sehingga mereka hancur ketakutan di depan aula Raja Qin Guang dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Sejujurnya, ketika kami para saudara pertama kali datang ke sini, meskipun kami tidak begitu buruk rupa, kami masih cukup takut dan cemas. Kami sama sekali tidak setenang saudara Zhu, yang bahkan berhasil beresonansi dengan hukum alam dunia bawah. Mereka mulai merasa semakin yakin bahwa persahabatan yang mereka jalin di sini akan membuahkan hasil. Prospek masa depan mereka di dunia bawah pasti tidak terbatas. Zuan membalas dengan kata-kata yang rendah hati. Namun, ketika dia melihat para pengawal ketidakkekalan membawanya ke pinggir, dia tercengang. Apakah kita tidak akan masuk ke dalam aula Raja Qin Guang? Pengawal putih ketidakkekalan terkekeh dan berkata, kau bukanlah jiwa yang jahat dan merupakan anggota masyarakat dunia bawah yang
Sebenarnya, mengapa kau perlu diinterogasi di Aula Qin Guang? Kami akan membawamu ke Sungai Naihe Oblivion terlebih dahulu untuk pertemuanmu. Setelah kau tenang dan beradaptasi dengan pekerjaanmu, kau dapat meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan di istana raja masing-masing. Zuan terkejut dan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, apakah 10 Raja Neraka adalah yang memiliki peringkat tertinggi di dunia bawah ini? Bukan begitu kenyataannya. Pengawal hitam ketidakkekalan menggelengkan kepalanya. Di atas 10 Raja Neraka ada 5 kaisar hantu. Namun, kelima kaisar itu biasanya tidak melibatkan diri dengan urusan konkret di dunia bawah. Bolehkah aku bertanya siapa nama kelima kaisar hantu ini? Tanya Zuan sambil mengangguk dalam hati. Para pemimpin tingkat tertinggi hanya perlu memikirkan rencana keseluruhan. Dia hanya tidak menyangka akan ada lebih banyak individu di atas Raja-Raja Neraka. Ekspresi pengawal putih ketidakkekalan berubah. Saudara Zhu mungkin tidak tahu, tetapi di masa depan, baik di dalam dunia bawah atau tempat lain, kamu tidak dapat dengan sengaja bertanya tentang nama-nama tabu dari beberapa makhluk. Begitu nama-nama itu diucapkan, jika kamu tidak cukup kuat, kamu hanya akan mengalami bahaya yang luar biasa. Terima kasih atas pengingatmu, Saudara White. Zuan telah mengalami hal-hal semacam ini beberapa kali. Dia tidak menyangka kelima kaisar hantu itu juga termasuk makhluk yang begitu kuat. Ketika dia melihat Zuan mengindahkan nasihatnya, ekspresi pengawal putih ketidakkekalan sedikit mereda. Di atas 5 kaisar hantu ada 2 makhluk transenden. Mereka adalah individu yang tidak dapat disebutkan secara langsung. Zuan menggigil. Kelima kaisar hantu setidaknya memiliki cara untuk menyebut mereka secara kolektif, namun 2 orang di atas mereka bahkan tidak dapat disebut seperti itu. Tampaknya mereka jauh lebih kuat daripada kelima kaisar hantu. Pengawal hitam ketidakkekalan berkata, Saudara Zhu, kita bisa dianggap sebagai saudara dalam perjalanan ini, jadi tidak ada salahnya untuk memberi tahu Anda tentang beberapa orang yang mungkin akan Anda temui. Jika kita tidak menyebutkan mereka sekarang, Anda sebaiknya tidak menanyakannya untuk menghindari bahaya bagi diri Anda sendiri. Zuan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, Saudara Black. Aku akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pengawal hitam ketidakkekalan kemudian berkata, selain 10 Aula Raja, ada juga Kementerian Reinkarnasi, Kementerian Penghakiman, Kementerian Neraka, dan 10 pejabat hantu agung. Kementerian Reinkarnasi dikelola oleh Nenek Meng. Dia mengelola jembatan ketidakberdayaan. Semua arwah yang telah meninggal yang ingin memasuki siklus reinkarnasi harus melewati jembatan ketidakberdayaan dan meminum sup Nenek Meng untuk menghapus ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kamu dan Nenek Meng sebenarnya memiliki asal-usul yang sama. Kamu bertugas mengangkut jiwa-jiwa ke neraka, sementara dia bertugas mengirim jiwa-jiwa kembali ke neraka. Zuan mengangguk dalam hati saat mendengar perkenalan Nenek Meng. Mirip dengan mitologi di dunianya sebelumnya. Namun saat mendengar apa yang mereka katakan setelahnya, ekspresinya langsung membeku. Tunggu, patung raksasa misterius itu mengatakan bahwa ada seseorang di Sungai Naihe Oblivion yang berbagi karma besar denganku. Jangan bilang kalau itu Nenek Meng. Bab 2178, Jiwa Tak Terbatas. Saat ia membayangkan seorang wanita tua berambut putih memeluknya erat sambil tersenyum lebar, wajah Zuan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedut. Kementerian Penghakiman terdiri dari para wali lokal dari berbagai daerah. Setiap wali bertanggung jawab atas kota kecil atau kota besar untuk memastikan tidak ada hantu yang menyebabkan kerusakan. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pengawal hitam ketidakkekalan, Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Ada monster asing yang menyerang dunia manusia, tetapi mengapa dia tidak pernah mendengar para penjaga itu memperhatikannya? Kementerian Inferno cukup penting di neraka. Di bawah administrasinya terdapat Kementerian Penghargaan Kebaikan, Kementerian Hukum Jahat, Kementerian Investigasi, dan Kementerian Hukum Yin. Kementerian Penghargaan Kebaikan mencatat pencapaian dan kebersamaan dalam kehidupan seseorang, sedangkan Kementerian Hukum Jahat mencatat semua kesalahan seseorang. Kementerian Investigasi menyelidiki kasus-kasus di dunia bawah untuk mencegah hukuman yang salah. Kementerian Hukum Yin bertanggung jawab atas kitab kehidupan dan kematian serta pena gambar jiwa. Keduanya dapat meningkatkan rentang hidup seseorang yang telah ditakdirkan atau menarik jiwa seseorang ke dunia bawah. Zuan teringat kembali bahwa dalam perjalanan ke barat,
Sun Wukong telah masuk ke neraka untuk secara paksa mengubah takdirnya sendiri yang tertulis dalam kitab kehidupan dan kematian. Ia tidak menyangka dunia ini juga memiliki hal seperti itu. Dia benar-benar ingin memeriksa apa yang tertulis tentang dirinya dan teman-temannya. Jika memungkinkan, ia tergoda untuk mengubahnya seperti Sun Wukong sendiri. Pengawal putih ketidakkekalan berkata, ada 10 pejabat hantu agung, mereka secara garis besar dibagi menjadi 3 kategori. Pejabat hantu Yin dipisahkan menjadi dewa pengembara siang, dewa pengembara malam, dan raja hantu yang Anda sebutkan sebelumnya. Mereka sering bertugas berpatroli di tanah orang hidup dan menangkap jiwa-jiwa nakal yang telah melarikan diri. Zuan terkejut. Mungkinkah Raja Penguliti Kulit sebenarnya bukan dari neraka hukuman melainkan seorang pejabat hantu? Para pejabat penangkap jiwa adalah saudara-saudara kita, termasuk kepala sapi, wajah kuda, dan jenderal rantai dan belenggu. Mereka bertugas membawa masuk jiwa-jiwa orang-orang yang masa hidupnya telah ditentukan sebelumnya telah berakhir. Tipe lainnya adalah petugas penangkapan binatang. Mereka bertugas membawa masuk jiwa binatang, burung, makhluk air, serangga, dan lain-lain. Setelah mengatakan itu, pengawal putih ketidakkekalan menambahkan, mereka mungkin adalah orang-orang yang mungkin Anda temui di masa mendatang saat bekerja. Akan baik untuk mengingat hal-hal ini. Zuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, lalu, apa maksudnya dengan seorang pengangkut barang Naihe Oblivion sepertiku? Para penjaga ketidakkekalan tercengang saat mendengarnya. Mereka mengusap lidah mereka yang panjang dan berkata, sama sekali, kami benar-benar tidak lupa tentang keputusan siapa Anda berada. Rasanya seolah-olah orang-orang seperti Anda tidak termasuk dalam kabinet tertentu, dan status Anda di dunia bawah sangat tinggi. Ketika melihat penampilan mereka yang saling bertentangan, Zuan berpikir dalam hati, mungkinkah posisi yang diciptakan patung raksasa itu dari ketiadaan, jadi itulah mengapa keduanya tidak dapat memikirkan apapun. Namun jika demikian, kemampuan patung raksasa itu akan sedikit berlebihan, bukan? Iklan oleh Pub Future. Para penambang Naihe Oblivion selalu misterius dan tidak sering berinteraksi dengan orang lain. Seseorang seperti saudara Zhu yang sangat mudah diajak berinteraksi sebenarnya adalah yang pertama, kata pengawal putih ketidakkekalan sambil tersenyum lebar. Begitu kamu berinteraksi dengan penambang lainnya, kamu mungkin akan mengetahui tuan mana yang kamu bimbing. Zuan tercengang. Apakah ada banyak pengangkut Naihe Oblivion lainnya? Tentu saja ada lebih dari satu, bagaimana kita bisa mengandalkan satu orang untuk mengangkut begitu banyak jiwa ke neraka setiap hari? Jawab pengawal hitam ketidakkekalan, lalu, menambahkan, bukan hanya untuk penambang. Ada lebih banyak pengawal ketidakkekalan selain kita berdua. Zuan menduga bahwa Nade Sense. Jika hanya ada sepasang pengawal ketidakkekalan hitam dan putih, tidak mungkin mereka dapat menangkap semua jiwa yang telah meninggal. Saat mereka mengobrol, tak lama kemudian, mereka mendengar suara udara yang deras. Zuan mendongak dan melihat sungai selebar beberapa mil di depannya. Sungai kuning di dunianya sebelumnya sudah cukup kuning, tetapi dia tidak menyangka air di sini berkali-kali lebih keruh darinya. Pada saat yang sama, ada warna merah darah samar yang keluar dari sungai, membuatnya tampak agak menakutkan. Dengan pelatihan Zuan, dia bahkan bisa melihat beberapa sosok hantu yang samar-samar di dalam air dari waktu ke waktu. Dia menduga bahwa mereka pasti hantu air yang disebutkan sebelumnya. Hantu-hantu air ini ditakdirkan untuk tidak pernah bisa meninggalkan sungai Naihe Oblivion, itulah sebabnya wajah mereka terdistorsi dan jahat. Mereka senantiasa berusaha menarik lebih banyak orang ke dalam air, karena mereka hanya merasakan sedikit hiburan ketika mereka melihat nasib orang lain menjadi sama tragisnya dengan nasib mereka sendiri. Sungai Naihe Oblivion ada di depan. Kami tidak akan melihat saudara Zhu di sana. Para pengawal ketidakkekalan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap sungai itu dengan ketakutan. Zuan teringat akan kekuatan sungai yang disebutkan oleh mereka berdua. Bahkan jika mereka berdua sekarang menjadi dewa dalam pemerintahan dunia bawah, jika mereka jatuh ke dalamnya, seluruh pikiran mereka akan terhapus, dan kemudian akan disebarkan oleh hantu air untuk terperangkap di dalamnya selamanya. Tidak heran mereka tidak ingin mendekat. Terima kasih, saudara-saudara. Setelah aku tenang di sini, aku akan mengundang kalian berdua untuk minum. Zuan menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan tulus.
Dia sebenarnya sangat bersyukur memiliki kedua orang ini untuk membantunya menjawab banyak pertanyaan. Kalau tidak, dia akan benar-benar tidak tahu apa-apa di sini. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan semua informasi ini? Ketika mereka melihat betapa ramahnya dia, pengawal hitam dan putih ketidakkekalan pun ikut tersenyum. Saudara ini terlalu sopan. Kita akan mengadakan pertemuan yang pantas setelah kalian tenang. Setelah itu, mereka melambaikan tangan kepada Zuan, lalu dengan hanya 2 atau 3 langkah, mereka menghilang dan muncul kembali beberapa mil jauhnya. Zuan mendecakkan lidahnya karena takjub. Kedua penjaga ketidakkekalan ini mungkin jauh lebih kuat daripada binatang laut iblis api dan alien lainnya. Ketika dia memikirkan tentang berapa banyak penjaga ketidakkekalan yang ada di neraka, dan bagaimana mereka semua menjadi bagian dari pemerintahan dunia bawah, dia hanya bisa merasakan lebih banyak keterkejutan terhadap kekuatan neraka. Mungkinkah Raja Pengulit-Kulit yang remeh benar-benar menimbulkan masalah di tempat seperti ini? Dan bagaimana saya bisa berhasil dalam ujian itu di lingkungan seperti ini? Sejujurnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana memulai persidangan itu, atau bahkan di mana tempatnya. Dia telah mencoba membuat sindiran tentang hal itu kepada pengawal ketidakkekalan sepanjang jalan, tetapi mereka tampaknya tidak tahu tentang persidangan apapun. Sementara itu, tanpa disadarinya ia telah tiba di dekat sungai Naihe Oblivion. Ia dapat melihat barisan panjang jiwa yang mengantre untuk naik perahu satu demi satu. Iklan oleh Pub Future. Apakah itu Naihe Oblivion Ferryman? Zuan bergumam, menyadari bahwa perahu-perahu itu tidak sekecil yang dibayangkannya. Ia mengira bahwa perahu-perahu itu hanya dapat menampung 1 atau 2 orang, tetapi sekarang ia menyadari bahwa masing-masing perahu sebenarnya dapat menampung beberapa lusin orang. Para tukang perahu itu mengenakan mantel hitam, dengan penutup kepala yang menyembunyikan penampilan mereka. Mereka masing-masing memegang dayung di tangan. Dengan satu gerakan dayung, yang tampaknya tidak membutuhkan banyak tenaga, perahu mereka menjauh dari pantai. Banyak jiwa yang berusaha keras untuk menarik perhatian para penambang agar bisa naik ke perahu. Jiwa-jiwa itu sering berkelahi satu sama lain untuk bisa mengantre lebih dulu. Para penambang Naihe Oblivion hanya memperhatikan mereka dengan acuh tak acuh tanpa ada niat untuk ikut campur. Bagi mereka, jiwa manapun bisa naik ke perahu asalkan mereka membayar ongkosnya. Zuan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat itu. Tentu saja para tukang perahu itu tidak perlu mempedulikannya. Bagaimanapun, masih banyak aula milik raja-raja neraka yang menunggu jiwa-jiwa ini. Jiwa-jiwa yang melakukan tindakan jahat untuk bisa maju dalam antrean akan menyesal saat itu. Ada banyak jiwa yang melihat bahwa Zuan memiliki sikap yang cukup mengesankan, mengira bahwa dia adalah seekor domba gemuk yang siap dieksploitasi. Secara kebetulan, mereka setuju untuk merampoknya. Sayangnya, ekspresi mereka berubah begitu mereka berada dalam jarak tertentu darinya. Mereka dapat merasakan tekanan misterius yang datang dari tubuh Zuan, semacam kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan salah satu dewa dunia bawah. Mereka hanya bisa berbalik dan melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka tahu bahwa jika mereka mendekat, jiwa mereka bisa hancur. Tepat saat itu, seorang pengangkut Naihe Oblivion di kejauhan melihat aktivitas itu dan berkata, Jadi itu seorang kolega. Ketika Zuan menyadari bahwa tukang perahu itu sedang menatapnya, dia menangkupkan tangannya dan mencoba menunjukkan niat baik. Permisi, novel favorit Anda di novel.com. Namun, pihak lain berbalik dan tidak memerhatikannya, membuatnya tercengang. Tampaknya orang-orang ini tidak semudah bergaul dengan pengawal ketidakkekalan hitam dan putih, kepala sapi, atau wajah kuda. Tidak heran pengawal ketidakkekalan mengatakan bahwa semua penyeberang Naihe Oblivion itu antisosial dan aneh, dan mereka tidak mudah bergaul. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan pergi ke tepi sungai. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan. Benar saja, sebuah perahu muncul dan perlahan-lahan mendekati tepi sungai. Apakah ini perahu yang ditugaskan dunia bawah kepadaku? Ia tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya, dan secara alami melompat ke atas perahu dan mengambil dayung. Awalnya banyak hantu air berenang mendekat untuk menyeretnya, tetapi ketika mereka merasakan perahu dan dayung itu, mereka semua mundur ketakutan. Namun, mereka tidak mau pergi terlalu jauh.
Seorang tukang perahu lain telah muncul. Tepat saat itu, arwah yang telah meninggal melihat aktivitas di pantai dan bergegas mendekat. Para tukang perahu lainnya memiliki antrean panjang, jadi siapa yang tahu berapa bulan atau tahun yang dibutuhkan untuk menyeberang. Ada antrean baru yang dibuka di sini, jadi wajar saja, sekelompok besar orang bergegas mendekat. Saat melihat betapa ramainya suasana, Zuan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Ia merasa seperti sedang berlibur di dunia sebelumnya. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdebat dan berebut tempat dalam antrian. Banyak yang menyerobot antrian, berkelahi, dan mengumpat. Zuan tidak mempedulikan mereka. Ia tidak begitu bosan hingga mencoba mengambil alih keadilan bagi jiwa-jiwa ini. Sebaliknya, ia mulai berpikir sendiri. Bagaimana ia harus memulai persidangan? Aku tidak akan menjadi tukang perahu sepanjang hidupku, kan? Tunggu, sebelumnya, patung raksasa misterius itu menyebutkan bahwa aku memerlukan identitas sebagai anggota neraka untuk berpartisipasi dalam ujian. Sekarang aku adalah seorang Naihe Oblivion Ferryman. Apakah ini masih belum cukup? Saat ia sedang bingung, tiba-tiba terjadi keributan. Beberapa jiwa yang sedang berebut tempat akhirnya terdorong ke tepian. Satu kaki tercebur ke sungai. Bab 2179, Misi yang Mustahil. Arwah yang telah meninggal itu merasa ngeri dan secara refleks mencoba menarik kakinya kembali, tetapi dia tiba-tiba membeku dan ekspresinya pun menjadi lesu. Pada saat yang hampir bersamaan, banyak sekali hantu air muncul di tepi pantai dan berusaha menjadi yang pertama untuk meraih kakinya dan menariknya ke dalam air. Kemudian, sekelompok hantu air mengelilinginya dan mulai mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat itu, seolah-olah setiap tetes air sungai Naihe Oblivion telah berubah bentuk menjadi air hantu. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Meskipun arwah yang telah meninggal telah kehilangan kecerdasannya, ia masih secara naluriah merasakan sakit dan berjuang dengan panik. Sayangnya, bagaimana mungkin ia bisa menang melawan hantu-hantu air yang tak terhitung jumlahnya? Ia terseret ke dalam air, dan ketika hantu-hantu air itu selesai makan, hantu air yang baru muncul. Tidak seperti yang lain, hantu itu penuh dengan kebencian dan kekesalan yang baru. Ia menatap jiwa-jiwa di pantai seolah-olah ingin menyeret beberapa orang lagi untuk menjadi temannya. Ketika mereka melihatnya, jiwa-jiwa lainnya semua mundur beberapa langkah. Mereka menatap sungai di hadapan mereka dengan ketakutan yang sangat. Cukup, datanglah satu per satu. Siapapun yang membuat masalah akan langsung dilempar ke sungai, kata Zuan tegas. Dia tahu bahwa mereka bukanlah orang yang baik hati, jadi dia hanya bisa mencoba mengendalikan mereka dengan cara lain. Bersamaan dengan nasib jiwa malang itu, kata-katanya sangat efektif. Meskipun jiwa-jiwa itu masih saling mendorong sedikit, mereka masih membentuk semacam barisan. Mereka dengan cepat naik ke kapal satu demi satu. Mereka semua menyerahkan koin dengan ekspresi menyanjung. Sementara itu, Zuan berpikir, untuk apa aku membutuhkan uang ini? Namun, ia dapat merasakan bahwa koin-koin ini agak istimewa, jadi ia tetap mengambilnya. Koin-koin ini tidak seperti uang kertas yang dibakar di pemakaman, sebaliknya, koin-koin ini berlubang di bagian tengahnya seperti koin tembaga. Namun, bahannya bukan logam, melainkan bahan istimewa lainnya. Ini adalah prestasi dan persatuan. Zuan bergumam heran. Dia pernah mendengar pengawal putih dan pengawal hitam berkata bahwa dunia bawah sangat peduli dengan prestasi dan kebersamaan. Jika jiwa-jiwa memiliki cukup, mereka tidak perlu menderita di neraka dan dapat langsung memasuki 6 jalur reinkarnasi. Semakin banyak yang mereka miliki, semakin mudah untuk mendapatkan reinkarnasi yang baik. Para bajingan terburuk bisa saja berakhir dengan dosa-dosa mereka yang terhapus oleh siksaan yang mereka derita di neraka, tetapi karena prestasi dan persatuan mereka terlalu rendah, mereka seringkali hanya bisa memasuki 3 jalan yang lebih rendah seperti binatang. Lupakan tentang jiwa-jiwa itu, bahkan para pejabat hantu seperti pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan tampaknya juga dibayar dengan prestasi dan kebersamaan. Semua perdagangan yang dilakukan dengan zat ini, menjadikannya mata uang terbaik. Tidak heran jika pengawal ketidakkekalan mengatakan bahwa pelaut Naihe Oblivion memiliki pekerjaan yang menguntungkan. Jadi itu karena biaya perahu adalah prestasi dan kebersamaan. Dia bertanya-tanya dari mana arwah-arwah ini mendapatkan uang ini.
Mungkin uang ini terkait dengan uang kertas yang dibakar oleh orang yang mereka cintai di pemakaman, dan mungkin ada sistem di dunia bawah yang mirip dengan bank yang membantu mereka melakukan pertukaran. Tak lama kemudian, perahu itu penuh dengan penumpang. Zuan telah mengumpulkan puluhan koin kolektif. Meskipun saya tidak begitu membutuhkannya sekarang, saya tetap mengumpulkannya. Begitu saja, ia membawa perahu ke arah tepian. Sepanjang perjalanan, arus sungai sangat deras, sehingga perahu pun berguncang hebat. Jiwa-jiwa di atas perahu tidak terlalu berani, mereka semua berkerumun di tengah dan menjauh dari tepi perahu. Ternyata guncangan itu terjadi karena hantu-hantu air mengikuti perahu, dan dari waktu ke waktu, mereka mencengkeram perahu dengan cakar mereka untuk mencoba menarik jiwa-jiwa turun dari perahu agar ikut menderita bersama mereka. Namun, perahu itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang mencegah hantu itu mendekat. Akan tetapi, sifat pendendam mereka mendorong mereka untuk mencoba menarik lebih banyak jiwa ke dalam udara, jadi itulah mengapa para hantu di atas perahu itu sangat menakutkan. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggap hantu-hantu yang gemetar di atas kapal itu sedikit lucu. Namun, saya benar-benar penasaran dengan bahan pembuat perahu itu. Perahu itu sebenarnya dapat mengapung di sungai Naihe Oblivion tanpa tenggelam. Lagi pula, air Naihe Oblivion yang legendaris itu bahkan dapat menenggelamkan sehelai bulu. Selain itu, dayung itu tampak menyatu dengan perahu itu. Ia juga tidak dapat mengetahui dari bahan apa perahu itu dibuat. Sampai batas tertentu, perahu ini juga merupakan artefak dewa, bukan? Apakah ada cara untuk membawaku keluar? Iklan oleh Pub Future. Begitu saja, Zuan tanpa sadar membawa perahu nelayan ke seberang. Para arwah itu buru-buru melompat turun sehingga mereka sampai di seberang. Mereka bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Mereka hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari sungai yang mengerikan itu. Zuan merasa sedikit kesal. Bukankah aku bilang aku harus tinggal di sini saja dan terus-menerus mengangkut jiwa-jiwa ini? Dia punya misi penting, jadi tidak mungkin dia hanya bersusah payah di sini. Dia juga melompat dari kapal dan memutuskan untuk terus bergerak maju untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba bergema di kepalanya. Jika kamu ingin memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian, kamu harus menjadi raja yang tak terbantahkan di wilayah neraka masing-masing. Ekspresi Zuan berubah. Itu adalah suara patung raksasa misterius itu. Dia bertanya, kau juga datang jauh-jauh ke sini. Di mana kau sekarang? Suara itu sepertinya tidak mendengarnya, dan karenanya tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, suara itu melanjutkan, sebagai seorang Naihe Oblivion Ferryman, hari ini adalah hari terakhir kompetisi. Kompetisi akan berakhir pada jam ketiga dari 5 jam jaga malam. Pada saat itu, orang yang telah mengangkut jiwa terbanyak dan memperoleh kebajikan terbanyak akan menjadi Raja Naihe Oblivion Ferryman dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. Mata Zuan menyipit tajam karena terkejut saat mendengar itu. Apakah Anda bercanda sekarang? Sudah berapa lama sejak saya tiba di sini? Sejauh ini, hanya satu perahu yang belum mencapai 50 jiwa. Para penambang lainnya sudah berada di sini entah sudah berapa lama. Mereka pasti sudah mengangkut hampir 10.000 jiwa masing-masing sekarang. Seolah merasakan kekesalannya, sebuah berita tiba-tiba muncul di kepalanya. Pengemudi feri peringkat 1 telah mengangkut 108.800 jiwa. Pengemudi feri peringkat 2 telah mengangkut 108.600 jiwa. Iklan oleh Pub Future. Pengemudi feri peringkat 3 telah mengangkut 108.500 jiwa. Bahkan peringkat ke-10 telah diraih oleh puluhan ribu orang. Namun setelah itu, perbedaannya menjadi sedikit lebih besar. Jelas bahwa pemenang terakhir akan berada dalam 3 peringkat teratas. Dan nama Zuan paling mencolok di tempat terakhir, karena hanya tercatat 38. Apakah kamu sedang mempermainkanku sekarang? Zuan akhirnya tahu mengapa tukang perahu lainnya tidak memperhatikannya ketika dia mencoba berbicara dengannya sebelumnya. Semua orang sibuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, jadi siapa yang akan membuang-buang waktu untuk berbicara? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, pukul berapa sekarang? Saat ini dia berada di dunia bawah dan tidak tahu waktu yang tepat. Dia berharap setidaknya dia punya waktu 1 hari lagi, karena itu akan memberinya sedikit lebih banyak keleluasaan dalam mencari solusi.
Bahkan jika dia punya waktu setengah hari, dia bisa punya kesempatan. Dia bisa mendapatkan bantuan dari pengawal hitam dan putih ketidakkekalan, serta kepala sapi dan wajah kuda, untuk melihat apakah mereka bisa membalikkan keadaan. Suara itu berbicara, saat ini adalah periode jaga kedua. Masih ada sekitar 2 jam tersisa dari batas waktu. Zuan terdiam. Dia berseru, bukankah kamu teman lamaku? Kamu mengirimku untuk mengalami penipuan semacam ini. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kompetisi ini sepenuhnya mematuhi doktrin keadilan dan imparsialitas. Api hampir keluar dari mata Zuan. Dia sangat marah hingga bisa membunuh. Dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu sebanyak ini bahkan jika dia membawa kapal induk. Dia sedang menatap Naihe Oblivion Ferryman dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika ia ingin meraih kemenangan, ia tidak perlu membimbing banyak hantu. Bukankah aku akan menjadi juara pertama jika aku menyingkirkan semua pesaingku? Dia ingin bertindak ketika suara patung raksasa itu kembali berbicara di kepalanya. Saya tidak menyarankan itu. Kompetisi ini mengukur siapa yang membimbing jiwa terbanyak, bukan siapa yang terkuat. Semua tukang perahu ini telah mengumpulkan rakitan yang besar. Jika kamu membunuh mereka, perbuatan jahatmu mungkin melebihi perbuatan baikmu, yang mungkin menempatkanmu di neraka berkelanjutan. Lebih jauh lagi, setiap tukang perahu Naihe Oblivion memiliki seni Naihe Oblivion. Kamu mungkin tidak bisa menang melawan mereka saat berada di atas sungai ini. Zhu menggertakkan giginya. Tapi apa yang harus kulakukan dalam waktu yang sangat sedikit ini? Suara itu menjadi tenang sesaat, lalu berkata, aku tidak tahu mengapa kau muncul saat ini dan bahkan membawa sebagian energiku yang tersisa, tetapi pasti ada alasan mengapa kau dikirim ke sini. Aku percaya kau akan mampu melakukannya. Zuan bertanya dengan dingin, selain kata-kata penyemangat ini, apakah kamu tidak akan menawarkan bantuan lagi? Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dilihat dari apa yang dikatakan orang ini, dia tampak terisolasi dari patung raksasa di luar. Meskipun mereka adalah makhluk yang sama, cara berpikir dan ingatan mereka nampaknya berbeda. Pengharapanku sebelumnya sudah merupakan bantuan terbesar yang bisa kuberikan. Kalau tidak, kau pasti sudah jatuh ke neraka berkelanjutan, kata suara itu. Zuan menyadari bahwa apa yang dikatakan suara itu benar. Tanpa pengingat itu, dia akan pergi untuk membunuh pesaing lainnya, lupakan semua kejahatan yang akan dia lakukan, dia belum tentu bisa menang. Meskipun semua Naihe Oblivion Ferryman memiliki apa yang disebut Naihe Oblivion Art, dia masih memiliki keyakinan dalam menghadapi satu atau dua dari mereka. Namun jika dia mengungkapkan niatnya, para penambang lainnya bukanlah orang bodoh dan pasti akan bersatu untuk menyingkirkannya. Dengan begitu, jika dia harus melawan begitu banyak Naihe Oblivion Ferryman dengan Naihe Oblivion Art, kemungkinan besar nasib yang menantinya adalah terlempar ke sungai dan berubah menjadi hantu air. Namun, hanya tersisa 2 jam. Kemana dia akan pergi untuk mengumpulkan begitu banyak jiwa? Akan lebih bagus jika ada jembatan. Matanya tiba-tiba berbinar. Tunggu, bukankah sungai Naihe Oblivion seharusnya memiliki jembatan ketidakberdayaan? Dan jembatan ketidakberdayaan memiliki nenek Meng. Pengawal ketidakkekalan hitam dan putih mengatakan bahwa kita berbagi takdir, dan patung raksasa itu bahkan mengatakan bahwa ada seseorang di sini yang berbagi karma besar denganku. Ia melihat sekelilingnya dan menyebarkan indera ilahinya. Sayangnya, tidak ada jembatan yang terlihat di seberang perairan yang tak berujung itu. Dia segera bertanya pada suara itu, namun suara itu menjawab, demi menjaga keamanan kompetisi ini, aku tidak bisa membantumu lagi. Zuan hampir tertawa karena marah. Keadilan, aku hanya punya waktu 2 jam lagi, sementara orang-orang itu sudah mengangkut 100.000 jiwa. Kau sebut ini adil? Suara itu ragu sejenak sebelum berkata, apa yang kau katakan itu masuk akal. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat satu pengecualian lagi. Jembatan ketidakberdayaan tidak ada di sini, itu ada di belakang aula reinkarnasi raja. Itu tidak berada di posisi spasial yang sama dengan tempat ini, jadi kau bisa melupakan ide itu. Aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melakukan itu, kenapa kau tidak memberitahuku sesuatu yang bisa kulakukan? Seru Zuan dengan marah. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk ujian ini. Karena kamu dibawa ke sini oleh aku yakin kamu pasti bisa melakukannya.
Setelah menyelesaikan kalimatnya, suara itu tidak lagi menjawab. Zuan langsung mengumpat. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya, karena itu sama sekali tidak ada artinya. Bagaimana dia bisa menutupi kekurangan 100.000 jiwa yang diangkut dalam waktu kurang dari 2 jam? Dia melihat ke sungai yang mengalir deras dan tiba-tiba teringat sesuatu. Tampaknya itu tidak sepenuhnya mustahil. Kemudian, Zuan melompat ke perahu kecil itu lagi. Dengan mendayung, ia menguji apa yang ia bayangkan dalam benaknya. Benar saja, berhasil. Ia langsung merasa jauh lebih bersemangat. Ketika ia sampai di tepi seberang, ia berlari ke tukang perahu terdekat dan bertanya, "Saudara di sini, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Mengingat kebajikan yang telah kau peroleh jauh lebih rendah dari 3 peringkat pertama, bagaimana kalau kau menjual kebajikanmu kepadaku?" Tukang perahu itu memutar matanya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. "Apa yang akan kau gunakan untuk membeli kesucianku? Apa yang kamu butuhkan?" tanya Zuan. Sang tukang perahu mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Saya butuh kepercayaan diri." Zuan terdiam. Tepat saat itu, sang tukang perahu melanjutkan, "Di neraka, satu-satunya hal yang berguna bagi kita adalah kebersamaan. Segala sesuatu yang lain tidak berguna." Zuan tidak panik dan menjawab, "Memang benar aku tidak memiliki banyak kesamaan, tetapi aku bisa membayarnya dengan mencicil, kan?" Updated novels pada novel.com. Bayar dengan mencicil. Tukang perahu itu tercengang. Dia jelas belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. "Benar sekali. Misalnya, jika kamu memberiku 10.000 milikmu saat ini, aku akan mengembalikan 1.100 setiap bulan. Dengan begitu, setelah 10 bulan kamu akan memiliki 11.000 kesamaan. 10% dari pendapatan sudah cukup bagus," jelas Zuan. Apapun itu, dia akan meninggalkan dunia bawah setelah menyelesaikan misinya, jadi dia tidak peduli kemana para penambang ini mencari untuk menagih utang setelahnya. "Jika kamu tertarik pada kepentinganku, maka aku akan tertarik pada modalmu." Tukang perahu itu sedikit terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah tegas lagi. Dia berkata, "Saya tidak tertarik. Apakah Anda sedang bercanda sekarang? Saya sudah hampir menyerah, tetapi Anda malah menemukan cara berpikir baru ini. Tidak bisakah aku melakukannya sendiri? Hak apa yang dimiliki seorang pemula seperti kamu yang hanya memiliki beberapa koin komunitas untuk bekerja denganku?" Oleh karena itu, dia mengusir Zuan dan mencoba mencari tukang perahu yang lebih berbudi luhur untuk bekerja sama guna melihat apakah dia dapat mengejar 3 orang teratas. Ketika melihat betapa gembiranya tukang perahu itu, Zuan terkekeh. Dia sama sekali tidak terkejut dengan reaksi itu. Kemudian, dia menghubungi beberapa tukang perahu lainnya, dan mereka semua menolaknya tanpa kecuali. Namun, mereka juga dengan senang hati mencari orang lain untuk mendapatkan pinjaman. Mereka semua mulai meniru pendatang baru ini dalam hati. "Anda hanya memiliki beberapa koin komunitas, jadi apa hak Anda untuk bekerja dengan kami? Anda benar-benar melampaui nilai diri Anda sendiri." Zuan tidak marah. Dia menemukan tukang perahu peringkat keempat. Orang itu sekarang memiliki 80.000 populasi, dan meskipun dia tidak jauh dari 3 teratas, mengejar ketinggalan dalam waktu sesingkat ini hampir mustahil. Tukang perahu itu mencibir ketika melihat Zuan datang. "Jangan banyak bicara. Saya sudah punya gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Orang-orang itu memang bodoh dan ingin membayar dengan mencicil, tetapi tidakkah mereka yang berada pada posisi teratas melakukannya sendiri? Mereka bisa melakukan hal yang sama, dan bagaimana orang lain bisa mengejar mereka? Pada akhirnya, orang-orang ini akan memeriksa banyak uang tanpa mendapatkan apapun." Zuan tertawa dan berkata, "Sepertinya dirimu yang terhormat adalah orang yang cerdas. Kalau begitu, mungkin Anda tidak berencana untuk berpartisipasi lagi." "Tentu saja tidak. Kekalahan adalah kekalahan. Walaupun aku tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian ini, setidaknya aku telah memperoleh 80.000 koneksi ini dengan benar. Itu cukup untuk menikmati hidup yang nyaman selama beberapa waktu." Tukang perahu itu bertindak seolah-olah dialah satu-satunya yang tahu apa yang sedang dilakukannya. "Jadi, tidak perlu bagimu untuk mencoba menasihatiku." Saat itu, Zuan berkata, "Saudara ini salah paham. Saya datang bukan untuk membicarakan sesuatu dengan Anda,
tetapi saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk meminjam uang kepada orang lain? Mengingat, tukang perahu itu mengerutkan kening. Benar sekali, karena orang-orang itu sangat serakah dan kamu tahu bahwa kamu tidak dapat mengejar tiga lainnya dengan cara ini, mengapa kamu tidak meminjamkan kemanusiaanmu? Semua orang menginginkan koin komunitas saat ini, jadi mereka pasti akan menerima jika kamu meminjamkan koinmu, saran Zuan. Itu hanya kembali 10%, jadi mengapa aku harus peduli tentang itu? Tukang perahu itu berbicara dengan tangannya. Dia adalah seseorang yang lebih menyukai keuangan. Akan sangat menyebalkan jika dia tidak bisa mendapatkan kembali kepercayaannya. Lebih dari 10%, Zuan menjelaskan sambil tersenyum. Itu hanya transfer. Misalnya, jika Anda meminjam 10.000 kepada seseorang, mereka akan mengembalikan 1.100 pada bulan pertama. Namun, pada saat itu, mereka jelas memeriksa 9.000. Jika kita terus menganalisisnya berdasarkan suku bunga awal 10.000, bunga realnya hampir 2 kali lipat. Anda kemudian dapat terus meminjam uang Anda setelah Anda memperoleh kembali dan meningkatkan aset yang dipinjamkan. Pada akhirnya, kesatuan yang Anda peroleh akan jauh lebih besar. Lagi pula, jika semua orang mati mencari kebersamaan, bahkan jika Anda menaikkan tarifnya sedikit, saya yakin kebanyakan orang masih bisa menerimanya. Dengan begitu, Anda mungkin bisa mendapatkan kembali kebersamaan 2 kali lipat, atau bahkan beberapa kali lipat, saran Zuan. Sejujurnya, jika bukan karena waktu yang cukup, dia bahkan ingin bermain-main sedikit dan membiarkan dunia bawah ini merasakan kekuatan keuangan, kekayaan kapitalisme. Benar saja, mata tukang perahu itu langsung terbelalak. Dia tidak akan mengambil risiko jika hanya 10%, tetapi bagaimana jika keuntungannya mencapai ratusan persen? Tidak seorang pun, bahkan hantu pun tidak dapat menahan godaan seperti ini. Napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa, tetapi dia masih mempertahankan sedikit akal sehatnya. Dia menatap Zuan dengan curiga dan bertanya, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang begitu hebat sendiri dan datang jauh-jauh ke sini untuk memberitahuku? Zuan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, aku juga ingin melakukannya, tetapi aku pendatang baru tanpa banyak modal, jadi tidak mungkin. Itulah mengapa aku hanya bisa mencoba bekerja sama. Aku hanya berharap setelah saudara ini berhasil, kamu akan berbagi 1.000 kebersamaan denganku. Apakah kamu tidak takut aku akan mengingkari janjiku? Tanya tukang perahu itu sambil malu. Kakak nampaknya sangat luar biasa dan mengesankan dalam bersikap, dan kamu tidak percaya pada orang lain yang kuajak bicara, jadi itulah mengapa aku berbagi metode ini denganmu terlebih dahulu. Ini juga merupakan ungkapan ketulusanku, kata Zuan dengan ekspresi tulus. Jika ada kekasihnya di sini sekarang, mereka akan segera menyadari bahwa dia sedang merencanakan sesuatu.